Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal P3K Bidan tentang cakupan-cakupan, kemudian tentang CBR, tentang cohort, dan lain-lain ya. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Seorang bidan puskesmas sedang membuat rencana PWSKIA tentang pelayanan ibu dan anak di wilayah puskesmas. Saat ini diketahui jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 adalah 2.562 dan jumlah penduduk setahun 5.124. Jumlah kelahiran dalam setahun adalah 62 jiwa. Berapakah jumlah sasaran bayi dalam 1 tahun? Nah, di sini kita ketahui dulu jumlah penduduk pertengahan tahunnya adalah jumlah penduduk 2.562 dan jumlah dalam 1 tahun penduduknya itu 5.124. Jumlah kelahiran atau kita sebut adalah 62 jiwa. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah sasaran bayi dalam 1 tahun ya. Yang pertama kita cari dulu CBR-nya. CBR itu adalah angka kelahiran kasar ya. Nah, angka yang merujuk jumlah kelahiran terhadap 1.000 penduduknya, yaitu ini kita CBR-nya adalah rumusnya A per B dikali 1.000. Ini adalah nilai konstanta ya. A-nya adalah jumlah kelahiran dalam 1 tahun. Jumlah kelahiran dalam 1 tahun itu adalah 62 jiwa. 62 dibagi jumlah penduduk dalam pertengahan tahun. Yang B ini ya, jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Jadi dibagi 2,562 ya. Jadi sama dengan dikali 1.000. Sama dengan CBR-nya didapat adalah 24,1 ya. Nah, ini ke atas aja ya. Jumlah sasaran bayi itu rumusnya adalah CBR dikali jumlah penduduk. Ya, jadi CBR-nya berapa tadi? 24,1 dibagi per 1.000 kelahiran dikali jumlah penduduknya adalah 5.124. Jadi jawabannya adalah sekitar 123 orang ya. Jadi jumlah sasaran bayinya adalah 123 orang. Nah, gini ya. Seorang bidan puskesmas sedang membuat rencana PWSKIA tentang pelayanan ibu dan anak di wilayah puskesmas. Saat ini diketahui jumlah penduduk pada pertengahan tahun itu 2023 adalah 2.342 dan jumlah penduduk dalam setahun 5.126. Jumlah kelahiran dalam setahun itu 52 jiwa. Terdapat 95 bayi yang mendapatkan pelayanan 6-48 jam. Berapakah cakupan KN1 di wilayah tersebut? Nah, ini di sini kita ketahui apa dulu? Jumlah penduduk pertengahan tahunnya ada 2.342. Jumlah penduduknya adalah 5.126.
Jumlah kelahiran itu 52 jiwa. Nah, KN satunya itu adalah 95 ya, 95 bayi. Nah, yang ditanyakan adalah cakupan KN 1. Nah, di sini kita cari dulu CBR-nya ya. CBR-nya di A per B dikali 1000 sama dengan berapa? 52 ya. Jumlah kelahiran dalam setahun dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun 2342 ya. Jadi jawabannya 22,2. Nah, kemudian setelah itu kita cari apa? Kita cari jumlah sasaran bayinya ya. Rumusnya CBR dikali jumlah penduduk. Di sini CBR-nya adalah 22,2 dibagi 1000 dikali jumlah penduduknya berapa? 5126 ya, sekitar 114 orang. Nah, kemudian kita cari cakupan KN1 yang ditanyakan di soal. Cakupan KN1 rumusnya adalah jumlah neonatus yang dapat pelayanan pada 6-48 jam dibagi jumlah sasaran bayi ya dalam 1 tahun. Jadi jumlah neonatus yang dapat pelayanan berapa orang? 95 orang. 95 dibagi jumlah sasaran bayinya. Sasaran bayi kita dapatkan ini. Nah, yang ini 114 dikali 100%. Jadi jawabannya adalah 83,3% ya. Ini jawabannya yang D. Nah, nomor 3, hitung cakupan persalinan jika diketahui angka kelahiran kasar atau CBR-nya di Kabupaten B adalah 114. Jumlah penduduk di Kabupaten B adalah 2200 dan jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di wilayah B pada kurun waktu tertentu khususnya yang memiliki kompetensi adalah 140 orang. Nah, kita ketahui dulu CBR-nya 114. Kemudian jumlah penduduk adalah 2200. Jumlah persalinan itu adalah berapa? 140. Yang ditanyakan adalah cakupan persalinannya. Cakupan persalinannya berapa ya? Nah, kita tahu ini SBR-nya udah ada, CBR-nya udah ada. Yang pertama yang belum ada adalah jumlah sasaran ibu yang bersalin, karena cakupan persalinannya rumusnya adalah apa? Jumlah persalinan oleh Tenkes ya dibagi jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun itu dikali 100%. Nah, di soal ini belum ada sasarannya. Kita cari dulu sasarannya. Jumlah sasaran ya itu adalah rumusnya 1,05 dikali CBR dikali jumlah penduduk ya. Jadi 1,05 dikali CBR-nya 114 per 1000 dikali jumlah penduduknya 2200 ya, gitu. Jadi 1,05 dikali
0,114 dikali 2200 sama dengan 263,3 ya. Ini setara dengan 264 ya, dibulatkan saja. Nah, kita lanjut. Kalau sudah mendapatkan sasarannya, kita masukkan ke sini ya. Jadi cakupan persalinannya yaitu jumlah persalinan oleh Tenkes berapa? 140 dibagi jumlah sasaran ibu bersalinnya adalah 264 dikali 100%. Jadi jawabannya adalah 53,03% ya. Jawabannya yang E, 53%. Nah, ini ya. Nomor 4, hitung cakupan KF4. Jika diketahui angka kelahiran kasarnya, CBR-nya 84, jumlah penduduknya 2.200, jumlah ibu nipasnya adalah 156 orang. Yang ditanyakan cakupan KF3. Berarti di sini juga belum ada sasarannya. Hitung dulu sasarannya. Jumlah sasaran KF4 KF3-nya yaitu rumusnya 1,05 dikali CBR kali jumlah penduduk sama dengan 1,05 dikali 84 per 1000 dikali 2200, yaitu sekitar berapa? 194. Nah, rumus cakupan KF4 adalah jumlah ibu nifas KF3 dibagi jumlah sasaran ibu nifas dikali 100%. Jadi berapa jumlah KF-nya? Yaitu 156 dibagi jumlah sasarannya. Sasarannya 194. Maaf, ini 94 dikali 100%. Jadi jawabannya adalah 80,4. Ya. Ini masuk ke 80. Seorang bidan puskesmas sedang membuat rencana PBSKIA tentang pelayanan ibu dan anak di wilayah puskesmas. Bidan mendapatkan jumlah ibu hamil beresiko sebanyak 30 orang. Jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun sebanyak 120 orang. Berapakah penjaringan ibu hamil beresiko oleh tenaga kesehatan? Nah, ini rumusnya adalah penjaringan atau deteksi ibu hamil beresiko oleh Tenkes ya. Rumusnya adalah jumlah hamil beresiko dibagi jumlah seluruh sasaran ibu hamil dalam 1 tahun dikali 100%. Jadi, jawabannya adalah jumlah hamil yang berisikonya 30, jumlah sasaran ibu hamilnya 120. Jadi sama dengan 1/4, sama dengan 25% ya. Bidan Dina baru bertugas di desa X. Hasil pendataan yang dilakukan didapatkan jumlah penduduk sebanyak 1.200 jiwa. 80% PUS menjadi akseptor KB. 70% ibu hamil menderita anemia. Sebagian besar tidak memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Sebagian besar rumahnya tidak mempunyai jamban. Didapatkan 5 orang warga menderita filariasis
Pertolongan persalinan banyak dilakukan oleh dukun bayi yang tidak terlatih. Masyarakat desa sangat patuh kepada kepala desa. Adat kebiasaan ibu hamil berpantang makanan tertentu. Rencana kegiatan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, ini ya, masalahnya adalah 70% ibu itu menderita ibu menderita anemia. Jadi kita lakukan perbaikan gizi pada ibu hamil, ya, termasuk tablet tambah darah, ya, TTD bukan TDD, TTD ya. Nah, ini adalah analisa penelusuran data kohort dan rencana tindak lanjut, atau ini adalah analisis grafik PWS KIA ya. Kalau misalkan status baik, ya dikatakan baik ini adalah bila cakupan atau bulan ini itu di atas atau sama dari bulan lalu, tetapi targetnya itu meningkat. Nah, targetnya meningkat, kemudian cakupan dari bulan lalu itu naik atau tetap, yaitu dikatakan status desa atau kelurahannya baik, ya. Kalau disebut kurang, dia cakupan bulan lalunya itu kurang atau turun, namun targetnya naik. Nah, itu yang disebut kurang. Kalau misalkan yang dikatakan cukup, cakupan terhadap bulan lalunya lebih atau naik, namun targetnya di bawah, itu cukup. Kalau desa itu jelek, cakupan dari bulan lalunya ke bulan sekarang dari bulan lalu itu turun, kemudian targetnya itu juga di bawah, itu yang dikatakan biasanya jelek ya. Nah, ini kalau saya biasanya kalau status baik ini cakupan bulan ini naik atau sama dengan cakupan bulan lalu ya, dan targetnya meningkat ya, targetnya meningkat. Kalau statusnya kurang berarti bulan ini, cakupan bulan ini kurang dari bulan lalu dan targetnya meningkat. Kemudian kalau status cukup, cakupan bulan ini lebih dari bulan lalu, tapi targetnya kurang dari target ya. Yang bulan ini targetnya kurang ya. Kemudian kalau jelek itu ya udah cakupannya pasti kurang-kurang. Nah, kita lihat ke soal ya. Seorang bidan desa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan melalui PWS KIA. Dalam pencatatan tersebut diketahui data cakupan ke-1 bulan ini adalah 70% dan data bulan lalu itu 85%. Ya, berarti bulan ini kurang dari bulan lalu. Dan targetnya 60. Nah, cakupan bulan ininya 70, berarti targetnya naik. Nah, ini yang dikatakan kurang. Ya. Kemudian, bidan desa bertugas melakukan pencatatan. Nah, cakupan bulan ini 75 dan bulan lalu 70. 70 ini 75, berarti lebih. Kemudian lihat targetnya. Targetnya ini bulan ini targetnya 80. Jadi ini ya, menurun atau kurang. Berarti dia
cukup. Lanjut. Bulan ini apa? 65 dan bulan lalu 70, berarti dia kurang, targetnya 80. Berarti kurang juga ya, berarti kurang, turun, itu jelek. Nomor 10. Apa? Bulan ini 75, bulan lalu 75, berarti sama dengan ya. Dan bulan targetnya 70, ini berarti meningkat ya. Kalau ini berarti dia baik statusnya. Nah, nih, Bidan Koordinator Puskesmas melaporkan hasil cakupan persalinan Kabupaten A oleh tenaga kesehatan pada bulan Agustus 2020. Target yang diharapkan adalah 85% ya. Berikut hasil cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada bulan Agustus. Diketahui CBR-nya adalah 19. Ya, kita dilihat dari data tabel penduduk di Kabupaten A ini. Kita lihat ya. Ini bulan lalu sama bulan ini berarti dia lebih meningkat ya. Dan kumulatifnya ini dia naik ya. Berarti ini yang dikatakan baik. Kemudian desa B. Desa B ini dari bulan lalu meningkat ya. Kemudian ininya ke sini kurang. Berarti dia cukup. Kemudian lihat ini bulan lalu sama bulan ini juga dia meningkat. Ini targetnya adalah melebihi. Berarti dia baik ya. Kemudian ini sama dengan, dan targetnya ini kurang. Berarti dia cukup. Yang ini desa E, bulan lalu sama bulan ini dia naik. Tapi targetnya juga menurun dari target. Jadi jawabannya ini cukup. Mana? Baik, cukup, baik, cukup, cukup. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut. Ibu datang dengan kunjungan neonatus 7 hari. Data bayi dimasukkan bidan ke dalam ini yang dikatakan neonatus, berarti ke kohort bayi. Ibu datang dengan kunjungan balita 9 bulan. Yang dikatakan dia 9 bulan. Datanya kemana? Berarti dia ke balita. Kabupaten Sumbawa Besar merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Bidan Aisyah membawahi penduduk sebanyak 4.150 jiwa. Angka CBR-nya itu 20,1 untuk NTB. Data ibu melahirkan 150. Berapa cakupan persalinan? Nah, di sini kita ketahui dulu jumlah penduduknya. Itu 4.150, CBR 20,1. Yang melahirkannya ibu lahir itu 150. Kemudian untuk melihat cakupan persalinan, nah di sini ditanyakan cakupan persalinan. Cakupan persalinan adalah bagaimana jumlah persalinan oleh Tenkes dibagi jumlah sasaran persalinan dalam 1 tahun dikali 100%. Nah, di sini sasarannya belum ada. Kita cari dulu sasarannya. Jumlah sasaran persalinan rumusnya adalah 1,05 dikali CBR dikali jumlah penduduk. Sama dengan 1,05 dikali CBR-nya berapa? 20,1 per 1000. Ini udah rumus ya. Dikali jumlah penduduk 4.150. Jawabannya adalah
87,5 ya, setara dengan 88. Nah, udah sasarannya udah ada, jumlah persalinan oleh Tengkesnya 150. Nah, yang ini 150 dibagi 88 sasarannya dikali 100%. Jadi jawabannya adalah 170,4% ya. Setara dengan 171% ya, dilihat dari soalnya ini, bulatkan. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Untuk kali ini kita bahas semua soal-soal cakupan-cakupan. Ada persalinan, ada bayi, dan lain-lain ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kalian semua. Mudah-mudahan semuanya lulus. P3K dimudahkan, dilancarkan. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau mau soal-soal bisa ke email ke diachannel34@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.